pagi ini saya masih sharing pengajaran firman Allah yang belum selesai kemarin kita bahas. Kita coba selesaikan pagi ini. Pagi ini kita masih belajar merenungkan firman Allah tentang kembali kepada kasih yang mula-mula. Walaupun saya tahu kita sering membaca ayat ini. Saya mengerti kita sering kali mendengarkan khotbah tentang kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita sering mendengar hamba Tuhan atau saudara seiman berkata kepada kita, ayo kamu mesti kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya pun banyak mendengar khotbah tentang kasih mula-mula. Tapi memang ada banyak yang kita dengar, tidak ada salahnya kan saudara ya, kita kembali renungkan ini. Apa sih yang Tuhan inginkan sebetulnya dari kalimat tentang kembali kepada kasih yang mula-mula? Yang menjadi penekanan saya pagi ini adalah bukan cuma badan kita yang kembali sama Tuhan. Ya, bukan cuman fisik jasmani kita yang kembali ibadah ke gereja. Karena saya percaya bukan cuman sekedar itu, bukan sekedar rutinitas kita, tindakan-tindakan kita itu yang dilihat dan diperhatikan Tuhan. Bukan sekedar badan kita yang kembali yang diinginkan Tuhan. Ada mesti mengerti, yang diinginkan Tuhan adalah hati kita yang harus kembali kepada Tuhan. Itulah masalahnya. Nah, saya berharap firman Allah yang kita pelajari pagi ini menjadi cermin buat kita. Ya, untuk kita lihat diri kita. Gak cukup badan kita kembali ke gereja. Gak cukup setelah masa-masa pandemi kita bawa tubuh kita ibadah. Gak cukup itu. Hati kita bagaimana? Sebab kembali kepada kasih yang mula-mula itu intisarinya. Itu esensinya adalah hati kita ini loh yang kembali kepada Tuhan. Hati kembali pada Tuhan. Itu namanya kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena Tuhan gak lihat badan kita, tindakan kita. Yang Tuhan lihat apa? Yang Tuhan inginkan hati. Nanti kita lihat saudara. Kita kembali baca saja ayat perenungan kita kemarin. Yesaya 30 ayat 15. Kita masih bicara pertobatan. Ternyata bertobat itu adalah in returning kemarin ya. Coba kita baca ulang deh ayat ini. Yesaya pasal 30 di ayat yang ke-15. Saya berharap yang tidak mengikuti khotbah kemarin, pengajaran kemarin, ada mesti ikuti yang kemarin, dilihat dulu supaya memahami yang sekarang. Saya ingin perjelas menegaskan tentang apa itu kasih mula-mula. Karena saya banyak membaca komen-komen tentang kasih mula-mula. Saya ingin kembali menegaskan ini. Yesaya 30 ayat yang ke-15, mari bersama kita membacanya 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini sikon yang terjadi pada bangsa Israel, tetapi kamu enggan bertobat. Makanya mereka mengalami banyak kesulitan. Sesungguhnya latar belakang background daripada Yesaya 30, Israel umat Allah sedang mengalami kesusahan, mengalami persoalan, mengalami beban-beban hidup problematika yang berat. Tuhan datang itu baik, mau menolong mereka. Tuhan mau kasih solusi jalan keluar. Tuhan mau memulihkan kehidupan mereka. Tapi Tuhan gak langsung memulihkan. Tuhan itu bukan pribadi yang bior-bioran kasih berkat, kasih pertolongan. Selalu Tuhan ingin ada bagian-bagian dalam hidup kekristenan kita sebagai umat Allah yang kita mesti lakukan. Makanya kita sering mendengar hamba Tuhan kita berkata begini, kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan itu menurut saya 100% sangat betul. Kalau memang ada angka 1000% pasti betul itu. Sama sekali gak ada salahnya. Karena memang itulah rumusannya. Tuhan selalu ingin lihat irama kita. Irama kita hidupnya bagaimana? Kita jauh dari Tuhan, oh dia akan jauh dari kita. Kita diam, Tuhan diam. Tuhan ingin reaksi iramanya hidup kita. Dinamika hidup kita seperti apa? Itu yang Tuhan lihat. Dan Israel, Tuhan lakukan bagiannya begini. Bertobat, coba saya baca ulang ya. Langsung kita masuk kata bertobat ya. Dengan bertobat dan tinggal diam. Itu ternyata dalam terjemahan King James Version kemarin kita belajar. Disalin dengan kata in returning and rest. Ya, kemarin kita belajar in returning and rest itu
artinya kurang lebih adalah begini. Ya, bertobat dan tinggal diam itu syarat, sebutlah begitu, yang Tuhan inginkan umat Allah melakukannya. Kamu mau dipulihkan. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara sedang punya beban hidup yang berat. Engkau sudah berikhtiar tetapi tidak ada jalan. Sudah usaha kerja keras tetap buntu. Gelap, tidak ada jalan keluar. Tuhan ingin lakukan bagian ini. Jangan-jangan hidupmu udah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan begini, kamu mesti bertobat dan tinggal diam. Kalau sudah bertobat, diam di situ, jangan kemana-mana, tetap diam dalam pertobatan. Karena ternyata arti bertobat itu adalah in returning and rest. Ya, bertobat dan tinggal diam itu artinya adalah kamu harus kembali ke tempat asalmu. Kamu mesti kembali ke tempat semula, lalu diam di situ. Tinggal di situ, lu jangan kemana-mana. Sudah rest di situ dalam kasih yang mula-mula itu. Asal pertemuan dengan Tuhan. Karena ternyata bertobat itu artinya adalah kembali kepada kasih yang mula-mula. Sebetulnya itu artinya. Kemarin saya udah terangkan banyak tentang hal ini. Singkatnya begini, bertobat itu artinya dalam bahasa Inggris King James Version in returning. Kembali ke tempat yang semula. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, saya mungkin banyak penekanan di sini. Ya, Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, ini adalah kisah tentang jemaat di Efesus. Ternyata dalam situasi kondisi jemaat di Efesus, kalau kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, saya gak sempat buat gambar ayat-ayat ini ya. Tapi mungkin boleh juga ya saya ungkapkan sedikit sama saudara. Kenapa sampai Tuhan mengkoreksi keras, Tuhan tegur keras ya. Namun aku mencela engkau. Coba kita lihat ayat yang keempat ya. Nanti tolong siapkan multimedia. Wahyu pasal 2 itu ayat 1 sampai ayat yang ketiganya ya. Ayat 45-nya ada di sini. Saya baca saja ya dengan cepat ya. Namun demikian aku mencela engkau. Dikritisi sama Tuhan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lihat ayat yang kelima. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lalu Tuhan suruh apa? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan koreksi begini, betapa dalamnya engkau telah jatuh, sebab itu bertobatlah kamu dan lakukanlah semula yang kamu lakukan. Disuruh bertobat. Bertobat, barusan kita belajar dari Yesaya 30 ayat yang ke-14 tadi, ayat yang ke-15 tadi adalah in returning. Kembali ke tempat asal ketika kita pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kenapa ya jemaat di Efesus disuruh bertobat? Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Padahal ini sebetulnya ayat yang kelima, kalau saya boleh pakai bahasa saya, sangat mengagetkan loh. Kok bisa-bisanya Tuhan menegur keras ya. Aku mencela engkau betapa dalamnya kamu telah jatuh, kok bisa? Padahal nanti kalau Anda lihat ayat 1, ayat 2 dan 3 terutama. Anda lihat jemaat Efesus, kalau saya boleh katakan sebagai gembala, sudut pandang saya. Ini jemaat yang bukan jemaat biasa. Jemaat di Efesus jemaat yang luar biasa. Ada 7 kelebihan yang ada pada jemaat di Efesus. 7 dalam Alkitab itu angka sempurna. Jangan lupa, secara rohani angka 7 itu angka yang perfect, sempurna. Seperti itulah dalam penilaian saya, penilaian kita, keadaan sikon yang mereka punya, yang dihidupi oleh jemaat di Efesus. Saya tunjukkan ya, tapi kok bisa dicela? Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Sudah jatuh saja, masih luar biasa yang mereka lakukan. Saya tunjukkan, saya baca ayat 1 sebagai pendahuluan. Saya ingin menekankan tentang kasih yang mula-mula supaya kita ngerti, sehingga jemaat di Efesus itu menjadi satu perbandingan cermin buat kita. Apakah kita kayak mereka atau bagaimana? Coba kita lihat ayat 1 saya baca. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Perhatikan. Aku tahu, Roh Allah berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu.
kita ketemu dua hal di sini. Roh Kudus katakan nih, aku tahu pekerjaanmu. Yang pertama apa? Kamu ini jemaat yang berjerih payah dan jemaat yang punya ketekunan. Dua. Maksud saya begini, jemaat Efesus itu jemaat yang bukan biasa tapi luar biasa. Mari saya ajak pagi ini untuk Anda kita masing-masing dalam hidup kekristenan. Kita berkacalah. Mari kita bandingkan kehidupan jemaat di Efesus dengan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Kita minta Roh Kudus lewat firman-Nya ini mewahyukan kepada setiap kita bagaimana keadaan kehidupan kita sebenarnya. Ya, supaya Roh Allah lewat firman Allah yang disingkapkan kepada kita pagi ini itu membongkar kehidupan kita, menyingkapkan, membukakan kehidupan kita yang sebenarnya itu kayak apa. Mari sama-sama kita bandingkan hidup saya, hidup masing-masing saudara dengan kehidupan iman kekristenan jemaat di Efesus. Bercermin kita, hidup kekristenan kita sekarang dengan mereka. Seperti apa hidup kita? Supaya kita tahu hidup kita kayak apa sebenarnya. Dikatakan, ya firman Allah berkata, aku tahu pekerjaanmu. Yang pertama, baik jerih payahmu. Yang pertama kita temukan bahwa jemaat di Efesus ini ternyata jemaat yang berjerih payah. Jemaat yang mau kerja keras. Jemaat yang mau berlelah-lelah. Mereka bukan cuma jemaat yang bersantai-santai loh. Jemaat di Efesus bukan jemaat yang diam-diaman begitu, enggak. Bukan jemaat yang santai tidak bikin apa-apa. No. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang progresif. Jemaat yang dinamika kehidupan kekristenannya saya katakan jempolan luar biasa. Mereka tidak mau santai. Mereka tidak mau diam. Mereka mau berjerih lelah, berjerih payah. Saudara yang mau kerja keras untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi tanggung jawabnya mereka. Mereka bukan tipe jemaat yang diam-diaman santai-santaian. Itu yang pertama kita temukan kondisi keadaan kekristenan mereka. Mereka jemaat yang mau berjerih lelah, semangat gitu loh ceritanya. Jemaat yang mau lelah-lelah dan kerja keras. Dari nomor satu saja, kalau gembala melihat jemaat di gerejanya kayak gini, wah semangat pendetanya. Jujur saja. Kalau kita melihat kita punya jemaat yang semangat sekali untuk maju, kita gembalanya ikut jadi semangat untuk melayani. Apalagi maupun ketekunanmu, bukan sekedar jemaat yang berjerih payah, tidak kenal lelah, tetapi dikatakan mereka memiliki yang namanya ketekunan, tekun gitu loh. Wah, ini jemaat idaman. Gembala, kita gembala di sini, caranya ini banyak gembala-gembala kan. Kita samakan hatinya ya, para gembala, para hamba Tuhan. Kita lihat jemaat yang kerja keras, gak kenal lelah, semangat, antusias, rohnya menggelora. Lalu memiliki ketekunan, tekun ibadahnya. Bayangin saudara ya, kita pendetanya ada di gereja, mereka juga tekun ada di gereja. Kita melayani, mereka melayani tekun gitu loh. Jarang bolong ibadahnya. Jarang absen ibadahnya, punya ketekunan. Tekun saudara ya. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Berarti mereka ini orang yang baik. Saya tegaskan ya. Jemaat di Efesus berarti mereka itu hatinya baik. Terbukti Roh Allah berkata di ayat ini, mereka gak bisa sabar melihat orang-orang jahat yang ada di sekitar mereka. Mereka gak bisa bergaul, kompromi, kumpul dengan orang yang jahat. Hatinya gak jahat, hatinya berarti baik sifat mereka. Kalau jemaat di Efesus mereka gak bisa kompromi melihat kejahatan sekitar mereka. Ada bisa menyimpulkan kan, berarti gereja yang ada di Efesus, sidang jemaat kumpulan yang ada di jemaat di Efesus berarti nggak ada pertengkaran ya. Ini berarti jemaat di Efesus jemaat yang solid. Betul ya, setuju ya. Jemaat yang kuat, tidak mudah dipecah belah. Tidak ada fitnah di antara mereka, tidak ada gosip di antara mereka, tidak ada yang merasa bersaing satu dengan yang lain, ingin jor-joran pelayanan.
Tidak ada, no yang model begitu. Mereka jemaat yang solid, tidak suka melihat kejahatan ada di sekitar mereka. Berarti yang ketiga, mereka adalah orang yang baik. Coba saudara, berjeripaya gak kenal lelah, keren. Punya ketekunan lagi, luar biasa. Apalagi hatinya baik. Yang keempat kita lihat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat saudara ya. Keempat apa kelima? Keempat. Dikatakan mereka itu bisa tahu tentang munculnya rasul palsu. Yang mengajarkan sesat, pengajaran sesat. Mereka bisa ngerti gitu ya. Karena jelas dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebetulnya bukan rasul. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dusta ajarannya, sesat ajarannya. Rasul yang muncul rasul palsu. Dan mereka langsung tahu dustanya rasul palsu. Wah ini sesat ajarannya. Yang keempat berarti mereka itu memiliki apa? Memiliki firman Allah. Tekun sih soalnya dalam ibadah ya. Makanya yang keempat, mereka mengerti firman. Mereka berpegang pada firman. Ngerti firman. Makanya begitu ada rasul palsu yang mengajarkan ajaran sesat, mereka bisa ngerti. Ini gak sesuai firman. Ini dusta ajarannya. Ini sesat ajarannya. Kok bisa langsung tahu salah ajarannya? Ngerti firman. Memiliki firman. Dan paling tidak yang kedua, apa yang mereka miliki? Mereka memiliki namanya karunia yang membedakan roh. Berarti karunia Roh Kudus, karunia Roh Allah bekerja dalam jemaat di Efesus. Wih, luar biasa loh jemaat ini. Kondisinya, kriterianya hebat. Mau berjeripaya, lalu dikatakan punya ketekunan. Ketiga, punya hati yang baik. Yang keempat, punya firman dan punya karunia membedakan roh. Langsung tahu ini rasul sesat, ajarannya palsu. Karunia Roh Allah bekerja dalam hidup mereka. Betul-betul jemaat idaman. Coba berkaca di sini. Coba bandingkan kekristenan kita sekarang ini, hari ini dengan kekristenannya jemaat di Efesus dengan mereka. Bagaimana bandingannya? Bercerminlah. Biar Roh Kudus memberikan pewahyuan, membukakan kita sebenarnya. Coba kita lihat yang kelima di ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tetap sabar, yang kelima sabar. Wah, jemaatnya sabar ya. Ada yang nyakiti, sabar. Ya, ada yang fitnah, sabar gitu saudara ya. Bahkan ada hal-hal yang merugikan mereka, mereka sabar. Berarti mereka ini orang yang tenang, punya kesabaran hati. Dan menderita oleh karena namaku. Rela menderita karena nama Tuhan. Yang kelima sabar. Jemaatnya sabar saudara. Pas dapat pendeta sabar. Wah enak saudara. Sabar mereka. Coba kita bercermin. Sabar gak kita? Ketika kita menghadapi sesuatu bisa sabar? Ketika kita hadapi masalah bisa sabar. Ketika kita digencet oleh keadaan, ketidakadilan di dunia ini bisa sabar. Cobalah kita berkaca. Bandingkan diri kita dengan mereka. Efesus, jemaat di Efesus. Sabar loh mereka. Apalagi. Dan mereka rela menderita karena nama Yesus. Kalau saya melihat. Kalau kita melihat keadaan jemaat sekarang saudara ya. Orang Kristen pada akhir zaman. Kebanyakan justru menjual nama Kristus karena jodoh. Betul ya, saya katakan setuju dengan saya? Itu yang saya amati. Ada banyak orang Kristen udah puluhan tahun lama percaya pada Tuhan. Karena jodoh demi jodoh dia jual nama Tuhan untuk keuntungannya. Demi jabatan, demi kedudukan, demi kekayaan, demi berkat, demi rejeki, demi job, demi penghasilan. Masih banyak yang lain. Mereka rela menjual nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Itu kan faktanya. Itu kan yang terjadi. Yang ketujuh, dan engkau tidak mengenal lelah. Gak ada capeknya untuk Tuhan. Rela menderita, 7 punya kelebihan. Ya. Mari kita berkaca lewat firman Allah ini bagaimana kita. Lihat 7 sidang jemaat di Efesus punya 7 kriteria yang menurut saya sebagai hamba Tuhan. Wow luar biasa.
ini jemaat idaman bagi gembala. Gembala akan sangat luar biasa betapa bangganya dia kalau punya jemaat yang modelnya model jemaat idaman seperti jemaat di Efesus. 7 hal mereka punya kriteria itu. Rela menderita, sabar, berjerih payah, ya bahkan sampai tidak kenal lelah mereka. 7 perkara mereka miliki. Tetapi aneh, di ayat yang keempat tetap Tuhan tegur mereka. Ngomong gini mau nangis rasanya saudara ya. Kalau kita berkaca dengan diri kita termasuk diri saya udah kayak gini loh. Ya, yang mereka kerjakan untuk Tuhan sudah seperti itu 7 perkara mereka punya. Masih dicela sama Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya yang tadi 4 sama 5. Saya banyak penekanan di sini. Untuk apa? Untuk kita kembali hati kita kepada cintanya Tuhan. Saya baca ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Lihat, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Lalu dikatakan, sama-sama kita baca di ayat yang kelima, saudara 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kamu harus bertobat. Kenapa bertobat? Udah punya 7 perkara sudah bertobat. Karena Tuhan mencela. Berkata begini, betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bukan akan jatuh. Bertobatlah kamu karena betapa dalamnya kamu telah jatuh. Ada kata telah. Lihat ayat yang kelima, saya baca ulang. Bukan akan. Saya baca. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan akan loh, telah. Berarti meskipun telah jatuh dalam apa ya? Mereka melakukan semua tanpa kasih di hatinya. Hatinya hambar. Tapi meskipun telah jatuh di situ, mereka masih bisa 7 perkara mereka punya. 7 perkara masih semangat berjerih lelah untuk Tuhan. Gak mau diem, punya ketekunan, hatinya baik. Bahkan apalagi dikatakan punya firman karena ketekunan tadi. Punya yang namanya karunia membedakan roh. Bahkan dikatakan mereka tidak kenal lelah. Bahkan sabar mereka menghadapi tantangan situasi yang ada. Tapi sudah punya 7 perkara dalam pelayanan mereka. Di sini kita belajar. Anda jangan pernah bangga dengan pelayanan kita. Kita jangan pernah membanggakan rutinitas kita. Karena ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena ternyata bukan itu yang dilihat sama Tuhan. Bukan rutinitas kita. Tidak ada yang kita banggakan dengan pelayanan kita dan rutinitas kita. Karena bukan itu yang dilihat dan bukan itu yang diinginkan sesungguhnya oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobatlah kamu, in returning kamu, and rest dan diam di situ, jangan kemana-mana. Bertobat artinya apa? Kembalilah kamu kepada kasih yang mula-mula. Sebab ayat yang keempat dikatakan bertobatlah. Dikatakan namun demikian aku telah mencela engkau. Ayat 4. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Berarti jemaat di Efesus melakukan 7 hal tadi. Itu bukan dengan kasih yang mula-mula. Di sini kita lihat saudara ya. Ternyata Tuhan itu lihat hati kita. Hati yang mengasihi, lakukan dengan mengasihi. Mungkin sudah bertanya-tanya, kalau gitu pendeta kasih mula-mula itu apa? Kembali kepada kasih yang mula-mula, in returning and rest, kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa itu kasih mula-mula? Saudara, kasih mula-mula itu kemarin saya katakan pada saudara adalah ketika pertama kali ya kita itu berjumpa dan mengalami kasih Tuhan. Saudara boleh catat yang suka mencatat. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah, saya nggak sempat buat gambar ya. Kasih mula-mula adalah ketika pertama kali kita berjumpa dan mengalami kasih Tuhan.
Anda masih ingat tidak? Ketika saudara pertama kali berjumpa dengan Tuhan dan saudara mengalami kasih-Nya yang hebat, kasih-Nya yang luar biasa dalam hidupmu. Masih ingat ketika Anda pertama kali berjumpa mengalami kasih mula-mula. Maafkan mulut saya, kata-kata saya. Ya, lagi brengsek-brengseknya kita. Maaf nih, maaf saudara. Ya maaf. Lagi kurang ajarnya hidup kita sama Tuhan. Lagi jahat-jahatnya kita. Lagi kacau-kacaunya hidup kita. Lagi berantakan, hancur, lebur hidup kita. Ya, semua dosa mungkin ada pada kita. Ketika kita lagi jahat-jahatnya kayak begitu. Lalu kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita merasakan kasih dari satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Kemarin saya katakan, dan kasih dari pribadi ini daripada namanya Yesus itu luar biasa kasihnya. Kita memang tidak pernah gitu loh, merasakan kasih yang begitu hebat. Kasih yang begitu luar biasa. Seperti kasihnya Yesus yang diberikan kepada kita. Beda ini kasih. Papa mama kita memang mengasihi kita. Tapi kita rasakan kasih ini jauh lebih indah. Kasih ini jauh lebih luar biasa dari kasih orang tua kita. Dunia pun gak bisa seperti itu. Sejak itulah kita sangat mengasihi Tuhan. Kita sangat mencintai Tuhan karena kita menerima kasih yang luar biasa. Sehingga semua yang kita kerjakan hari itu karena menerima kasih yang besar dari Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam ke gereja, dalam ibadah, apa saja yang kita buat. Itu semua kita kerjakan dengan kasih. Karena kasih Tuhan itu memberi, kita pun memberi yang terbaik. Tersedot kita di situ. Karena ada satu ayat saudara, coba lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 itu ya. Coba kita cek sebentar ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Ya ini ayat yang sering saya sampaikan ya. Anda lihat, kita mengasihi dikatakan karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat ini bilang kepada kita nggak akan pernah bisa mengasihi Allah. Jadi kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya power untuk mengasihi Allah. Kenapa kita bisa mengasihi Allah? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, memberikan kasih. Kita nggak bisa jadi berkat kalau Allah nggak memberkati kita dulu. Jadi Anda mesti tahu tujuan. Anda diberkati sama Tuhan, tujuannya supaya Anda jadi berkat buat orang lain. Allah mengasihi kita. Kita itu saya pernah ajarkan kayak cermin pemantul saja. Ketika kasih Tuhan diberikan kepada kita, maka kita bisa memantulkan balik mengasihi Dia. Nah, saat titik di mana Allah mengasihi kita, itu membuat kita sangat mengasihi Dia. Apapun yang kita buat, itu mengasihi Dia. Nah, di saat-saat kita menerima kasih Tuhan yang hebat itu, dan kita lakukan semua dengan kasih. Hati-hati saya katakan, Anda jangan terjebak mengalami jemaat di Efesus. Ini poin penting, perhatikan mulai sekarang. Perhatikan saat ini. Ketika kita mengalami cinta yang mula-mula, pertama kali mengalami kasih mula-mula yang begitu hebat dalam diri kita, hati-hati Anda jangan terjebak seperti jemaat di Efesus, terjebak dengan roh agamawi. Akhirnya hanya sekedar rutinitas mereka kerjakan, giat, rela menderita, tapi cuma rutinitas. Makanya saya katakan, tidak ada yang perlu dibanggakan dari rutinitas, dari pelayanan kita. Kalau itu tanpa kasih, karena bukan itu yang dilihat Tuhan. Bagaimana Anda tentu bertanya, lalu bagaimana pendeta supaya kita tidak terjebak oleh roh agamawi itu? Supaya kita tidak terjebak, saya kasih tahu. Supaya kita tidak terjebak, saudara ya. Saya kasih tahu gini, kekristenan itu adalah bukan seberapa keras kita berusaha untuk mengasihi Tuhan. Bukan begitu. Kekristenan itu bukan seberapa keras kita berjuang keras untuk mengasihi Tuhan. Anda gak pernah bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan gak mengasihi saudara. Makanya kekristenan yang benar itu adalah seberapa besar kita sebagai orang Kristen tuh mempercayai, meyakini bahwa Tuhan itu selalu dan terus mengasihi kita. Ini penting bagian ini. Bagaimana kita gak terjebak oleh rutinitas roh agamawi tadi. Kayak jemaat di Efesus melakukan semua tapi hatinya hambar. Bagaimana caranya? Anda mesti jadi orang Kristen yang mengerti ini. Mesti merasakan gini, Tuhan itu mengasihi saya. Seberapa besar saudara mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan itu tetap dan terus dan selalu mengasihi kehidupan kita. Keyakinan mempercayai Tuhan itu terus mengasihi kita. Itu akan bisa membuat kita terus mengasihi Tuhan. Karena kita menyadari mempercayai Tuhan mengasihi aku.
Waktu saudara ada masalah tetap berkata, Tuhan mengasihi aku. Tidak pernah kecewa. Menyadari kasih Tuhan yang gak pernah berhenti. Itu penting. Saya tunjukkan ayatnya saja. Bagaimana solusinya supaya gak terjebak seperti jemaat di Efesus. Jadi roh agamawi. Lihat 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 di ayat yang ke-14 sampai 16. Saya bacakan ayat ini saudara ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Lihat, sebab sampai pada hari ini selubung. Ada kata selubung, bilang sama-sama saya selubung. Itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, membaca Taurat Musa, ya kitabnya Musa, tanpa disingkapkan, tanpa tersingkap itu firman Allah. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi baca Tauratnya Musa, gak bisa lihat pribadi Yesus di situ. Ada selubung yang menutupi mereka. Selubungnya menutupi apa? Kok sampai gak ngerti? Yesus, coba lihat ayat 15. Ya, bahkan lihat ya, sampai pada hari ini, itu realitanya. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ya, setiap kali mereka membaca kitab Musa, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ada selubung yang menutupi hati mereka, bukan mata mereka, bukan badan mereka. Ada selubung yang menutupi hati mereka. Hatinya ada selubung yang menutupi, belum disingkapkan. Ayat 16. Kita bicara hati kan, kembali kepada hati yang mesti kembali kepada Tuhan. Ayat 16. Tetapi apabila hati lagi bukan badan. Gak cukup badan. Gak cukup tubuh fisik ini. Tetapi apabila hati seorang, apa dikatakan? Berbalik kepada Tuhan. Hatinya yang balik sama Tuhan. Maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi yang Tuhan inginkan bukan cuma badan yang datang angkat tangan menyembah. Oke? Bukan cuma badan kita yang datang ke gereja. Karena bisa jadi orang datang ke gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa jadi orang menyembah Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi langkahnya sudah gak satu langkah seirama dengan Tuhan. Hidupnya gak lagi dalam sorot lampunya Tuhan. Suka menyimpang hidupnya. Makanya Tuhan katakan apa? Ada selubung. Mesti disingkapkan hatinya. Hatinya mesti kembali sama Tuhan. Makanya yang Tuhan inginkan pagi namanya bertobat. Yang namanya in returning and rest itu adalah hati kita yang harus kembali kepada Tuhan. Hati kita mesti kembali. Jadi pemulihan terjadi itu bukan cuma badan kita ke gereja. Ini poin pentingnya. Saya mau dipulihkan pendeta, saya mau ditolong pendeta. Ingat, bukan cuma badan kita yang berdoa. Hati kita harus kembali sama Tuhan. Hati kita harus kita bawa kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan rest di situ, diam di situ. Udah jangan kemana-mana. Seperti itu yang kemarin kita belajar. Coba kita lihat gambar ini tentang Yakub. Ketika dia berjalan jauh dalam kehidupannya, suruh balik ke Betel. Karena Betel itu adalah awal pertama Yakub mengalami kasih mula-mula Tuhan. Ketika dia sengsara, dia menderita, ada janji Tuhan. Dia melihat langit terbuka, open heaven. Ada tangga dari sorga turun ke bumi. Dia ngalami kasih Tuhan. Ketika dia udah gak kuat hidupnya, mentok, berat hidupnya. Tuhan katakan, Yakub, kamu mau dipulihkan. Kamu kembali ke Betel. Ke tempat di mana kamu mengalami kasih mula-mula. Betel artinya rumah Allah. Kembali ke rumah. Pintu gerbang sorga itu kembali ke sana. Saudara mau dipulihkan. Kembali kepada Tuhan. Bukan cuma badan saja. Saya mengingatkan. Hatimu juga harus kembali kepada Tuhan. Itu yang terjadi pada anak terhilang. Tidak ngerti hati bapak. Ada tahu anak terhilang? Coba lihat gambar ini. Dia kembali kepada bapaknya dalam kesengsaraannya. Begitu kembali sama bapak. Dia baru ngerti bapaknya baik. Baru dia ngerti hatinya bapak penuh kasih. Dia dipeluk compang-camping. Bapaknya nangis pasti. Dan dia berkata, Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga. Aku sudah berdosa kepada Bapak. Open communication terjadi. Dan pemulihan terjadi. Ketika dia kembali kepada kasih Bapak. Kembali pulang ke rumah Bapak di situ. Semuanya dipulihkan. Dan luar biasanya, aku mau jadi pegawai saja. Jadi hamba yang penting bisa makan. Tapi bagi Bapak dia tetap anak. Terbukti dikasih jubah. Udah disiapkan jubah, telah tersedia. Ini saya janjikan kemarin.
Cincin sudah tersedia. Enggak, tolong pesenin cincin ukurannya. Dia udah tahu ukurannya. Telah tersedia semua yang dibutuhkan anak. Anaknya enggak minta, Bapak telah menyediakan. Kadang-kadang kita, jadi saya ingin Anda mengerti ya. Sumber daya semua yang kita butuhkan. Saya mau ingatkan, Bapak itu telah menyediakan. Telah. Kadang kita sakit. Ya, bahkan sebelum kita sakit saja, Bapak telah menyediakan kesembuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Coba kita lihat sebentar. 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Kamu telah, bukan akan, telah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebelum kita sakit, Bapak di sorga pun telah menyediakan kesembuhan. Saya berharap Anda bisa memahami ini. Anda terhilang kelaparan, padahal Bapaknya punya kekayaan yang luar biasa. Ketika dia balik, telah tersedia semua. Saya tunjukkan beberapa ayat lalu selesai. Kita lihat 2 Petrus pasal 1, Efesus 1 ayat yang ketiga. Lalu siapkan 2 Petrus ayat 1 sampai 3 selesai. Jangan cepat, Efesus 1 ayat yang ketiga saya baca. Terpujilah Allah, sama-sama kita baca saudara 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Menurut saya ini sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Alkitab katakan di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ada kata segala. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Saudara, kalau ada kata segala, masih ada nggak menurut saudara yang tersisa di tangannya Tuhan? Semuanya telah disediakan segalanya itu. Kata segala menunjukkan nggak ada yang tersisa, semuanya diberi. Telah tersedia, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang tersimpan di surga. Jadi segala sumber daya, kekayaan, berkat, pertolongan, semua yang kita butuhkan, segalanya di tangan Tuhan telah tersedia. Ada butuh kesembuhan, ada butuh berkat, telah tersedia. Maafkan saya kalau saya ngomong begini. Anda jangan seperti, ini cuma cerita ya. Seperti saudara-saudara kita di Papua. Kita tahu Papua itu tanah yang kaya raya. Di Papua itu tanah yang mereka miliki salah satu tambang emas terkaya di dunia. Tapi permisi bicara, apakah mereka menikmati tanah leluhur mereka yang kaya dengan tambang emas di seluruh dunia terkayanya? Nggak menikmati. Dan ironisnya yang menikmati malah orang asing. Itu realita saya berkata. Yang menikmati orang asing. Mereka sendiri yang berdiri, yang punya, memiliki tanah leluhur. Tanah tumpah darah mereka yang kaya dengan tambang emas. Mereka gak menikmati, yang menikmati orang asing. Sudah puluhan tahun sampai hari ini. Apa sebabnya? Ya sederhana saja. Mereka tidak mau menggali tanah yang mereka miliki yang punya kekayaan yang telah tersedia. Jangan kita seperti itu. Semua telah tersedia. Tapi kenapa kita nggak maunya jauh dari Tuhan? Itu yang terjadi pada umat Allah. Kalau kamu mau dipulihkan, kamu terima berkat, kamu harus in returning dan diam di situ. Mesti kembali bertobat. Artinya bertobat, hati kita kembali kepada Tuhan. Semua yang kita lakukan kembali kepada Tuhan dan diam di situ. Nggak usah kemana-mana, tetap tinggal dalam Tuhan. Maka masa sukar sekalipun apapun terjadi, kasih Tuhan, segala yang kita butuhkan tersedia buat kita. Hari ini kita menemukan jawaban. Kenapa makin jauh dari Tuhan makin menderita? Itulah yang terjadi. Bapa punya semua yang kita butuhkan, sumber daya itu. Sebab itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Bukan cuma badan saja, hati kita pun harus terus datang kepada Tuhan.